seperti yang tadi saya jelaskan, Iya. nilai baht itu ke dolar itu juga merosot. Nah, rupiah ke dolar pun juga ikut merosot nih. Nah, Oke. yang awalnya 2.000 rupiah per dolar, 2000 rupiah per dolar? ya benar 2.000 rupiah. Iya. Nah, naik jadi 17.000. Jadi 17.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat siang. Selamat datang di Daya Karya Podcast episode pertama. Oke teman-teman, kali ini gue bakal membawa salah satu isu yang pernah sempat hot, sempat viral di Indonesia khususnya, yaitu adalah krisis moneter 98. Nah teman-teman, kali ini gue nggak bakal sendiri. Sini gue bakal ngajak salah satu teman gue, yaitu adalah Abdurrahman Fauzan. Nah, dia sudah nyapa. Oke teman-teman, kali ini gue sama si Fauzan akan membawakan Krismon. Kenapa kami membawakan ini? Karena kami ingin agar teman-teman tahu nih isu Krismon ini. Nah, oke. Sebelum lanjut, gue bakal bincang-bincang dikit dulu lah ke Fauzan. Halo Fauzan, gimana kabarnya? Baik? Ya, baik. Baik, mana udah makan belum tadi siang? Udah. Tadi makan sama apa sih? Gua nggak makan tadi. Oh, tadi makanya sama ayam itu tadi enak. Ayam enak. Enak. Oke, banyak kan tadi? Banyak nggak? Banyak dong. Wah, jadi siap ya untuk podcast kali ini? Ya, siap. Oke, tanpa berbahasa-basi, langsung aja kita masuk ke podcastnya. Oke teman-teman, sebelum itu saya ingin menunjukkan salah satu berita yang membahas tentang Krismon. Oke, operator boleh ditunjukkan videonya. Boleh. Oke. Krisis ekonomi di sepanjang tahun 1997 hingga 98 menjadi episode kelam bagi bangsa Indonesia. Nilai rupiah terjun bebas, harga kebutuhan pokok meroket, sejumlah industri dan perusahaan gulung tikar. Situasi tersebut menimbulkan gerakan masif untuk menumbangkan tahta Soeharto. Gelombang krisis moneter menerpa Indonesia sejak pertengahan 1997. Krisis ini sebetulnya tak hanya terjadi di tanah air, namun juga di sejumlah negara di Asia. Krisis finansial Asia berawal di negeri Gajah Putih, Thailand. Saat itu, nilai mata uang baht terjun bebas setelah pemerintah Thailand terpaksa mengembangkan baht karena minimnya valuta asing yang bisa mempertahankan jangkarnya ke dolar Amerika Serikat. Selain Thailand, Indonesia, Korea Selatan, Hong Kong, Laos, Malaysia, dan Filipina menjadi negara-negara yang terkena dampak terparah krisis finansial Asia. Dana Moneter Internasional atau IMF mengucurkan bantuan kepada negara-negara tersebut, yakni melalui program senilai 40 miliar dolar Amerika Serikat. Namun, bantuan dari IMF tak jua mampu menolong Indonesia dari keterpurukan. Krisis moneter menjadi episode kelam bangsa Indonesia. Tahun 1998 menjadi puncak krisis moneter di tanah air. Harga sembako dan bahan bakar minyak meroket tajam. Daya beli masyarakat menurun, sementara jumlah pengangguran terus bertambah. Di samping itu, nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat merosot drastis. Saat itu, nilai tukar rupiah yang semula sekitar Rp2.000 per dolar menyentuh hingga Rp17.000 per dolar. Dampaknya, banyak industri dan perusahaan gulung tikar. 16 bank terpaksa ditutup. Rakyat Indonesia banyak yang tak lagi sejahtera. Kondisi itu menimbulkan gerakan masif dari mahasiswa di berbagai daerah. Mereka berunjuk rasa menuntut Presiden Soeharto segera mundur dari jabatannya dan mendesak dimulainya reformasi. Oke teman-teman, kita sudah nonton nih salah satu berita yang membahas Krismon. Oke Fauzan, menurut lo bagaimana sih pandangan Krismon 98 dari sudut pandang? Oke, jadi sebenarnya
saya itu dari sejak dulu juga sudah penasaran nih Krismon 98 ini. Nah, akhirnya saya tanya-tanya ke orang tua saya, teman-teman saya, bahkan ke orang tua temannya saya tanya. Dan setelah saya selidiki, saya baca berita, saya baca buku dan lain sebagainya, cukup parah juga ternyata ya. Jadi kamu udah menyelidiki, emang dari kecil maksudnya sudah ingin tahu tentang Krismon ya? Oke teman-teman. Nah, jadi tadi ada penjelasan sedikit dari Fauzan. Jadi Fauzan ngirimin ke gua dia ngirim presentasi lah kepada saya. Nah teman-teman, Fauzan ini ingin menyampaikan beberapa poin yang ingin disampaikan. Oke, operator, kita lanjut ke slide. Oke, sudah. Oke, Fauzan bisa jelaskan apa ini? Ada banyak negara, Thailand, Singapura, Malaysia, Indonesia, Filipina, South Korea, apa nih? Lu bisa jelasin nggak nih? Seperti yang tadi jelaskan, krisis moneter di negara kita itu dimulai dari negara Thailand. Jadi pemerintahnya itu terpaksa untuk menemukan uang mata uang mereka alias baht untuk tidak memperparah kondisi uang mereka terhadap dolar Amerika Serikat. Jadi sebenarnya Krismon 98 ini bukan faktor dari Indonesia, maksudnya ada dari luar ya, saya kira emang Indonesia mulai Krismon ternyata emang dari luar ya. Nah teman-teman, tapi situ mulai menjalan kemana-mana ya? Iya, sampai ke satu Asia nih, termasuk Indonesia. South Korea juga kena, maksudnya Korea Selatan negara ada ya guys, Korea Selatan yang FI aja. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Ini bisa jelasin ini apa nih artinya financial close, business close, Thailand close ini apa nih? Jadi keuangan tertutup, finance close, business close, bisnis tertutup, Thailand close. Artinya Thailand pun tutup. Jadi emang cukup parah ya. Oke, jadi sama aja teman-teman pada demo juga di negara lain. Oke, selanjutnya ini adalah gelombang reformasi nih. Apa nih Fox? Turunnya Soeharto. Oke, teman-teman, memang saya dengar emang 98 itu tepat jatuhnya Bapak Soeharto sebagai presiden kita yang mundurkan diri ya teman-teman. Nah Fauzan, setahu saya nih ya, Presiden Soeharto ini turun emang gara-gara emang ada Krismon, ada tekanan sosial, tekanan politik juga. Apakah itu murni emang ada tekanan sosial atau memang ada faktor-faktor lain yang mendukung untuk Pak Soeharto ini mundur? Coba kamu jelaskan deh, coba lu jelasin lah. Mulai dari latar belakangnya nih ya. Oke. Nah, jadi seperti yang tadi saya jelaskan, nilai baht itu ke dolar itu juga merosot. Nah, rupiah ke dolar pun juga ikut merosot nih. Nah, yang awalnya 2.000 rupiah per dolar, 2.000 rupiah per dolar? Ya, benar, 2.000 rupiah. Iya. Nah, naik jadi 17.000. Jadi 17.000. Berarti emang dulu sebenarnya rupiah itu murah ya? Iya. Jatuhnya ya? Oke, lanjut. Nah, oleh karena itu banyak perusahaan yang tutup, alias banyaknya pengangguran, ya, bank-bank banyak yang tutup, dan akhirnya sembako ikut naik nih, harga sembako kayak beras, telur, dan lain sebagainya. Nah, itu memicu mahasiswa untuk demo menurunkan Soeharto. Itu apakah ada faktor lain yang menyebabkan Soeharto turun? Ada. Apa tuh Fauzan? Kalau boleh tahu nih, supaya kita belak-belakan aja di podcast ini mah kita boleh lah pas ini itu mah tapi kan sudah sejarah aja, dari sejarah mah bebas banget kan. Dari sudut pandang. Oke, gimana nih? Jadi turunnya Soeharto itu ada banyak nih faktornya. Iya. Mulai dari Soeharto yang menjalani presiden kembali setelah 32 tahun. Jadi di masa dulu tuh belum ada kayak sekarang ya. Jadi presiden tuh harus 2 periode, harus 8 tahun, jadi seumur hidup bisa 30 tahun, gila, hampir berapa dekade itu? 3 dekade ya? 6 dekade? Periode. 6 periode. Oh my god, emang agak-agak ngeri ya emang ya kalau misalnya sudah membahas tentang panjang
masa presiden. Oke, lanjut. Nah, lalu kita lanjut ke sentimen etnis ya. Nah, jadi masyarakat Tionghoa nih ya. Jadi target diskriminasi nih. Target diskriminasi kenapa tuh kira-kira? Sebenarnya ada hubungannya dengan PKI nih ya. Cuman saya ini kan lagi bahas reformasi ya, jadi kita nggak ke situ-situ. Jadi agak sensitif Ya, agak Oh, sensitif. bahas PKI gitu ya. Dijadikan target diskriminasi, dijadikan kambing hitam juga. Ya padahal etnis Tionghoa ini tuh sebagian besar tidak apa-apa gitu, kayak tidak ada salahnya gitu. Justru berkontribusi besar dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Jadi sebelum kerusuhan, jadi Soeharto kabinet lagi nih, nah menjabat lagi sebagai presiden meskipun menambah gelombang demo dan Demonstrasi. lalu harga BBM naik yang karena tadi rupiah naik dolar ya. Tebak dari awalnya nih ya, kan normal-normal aja nih ya. Ya, betul. Tebak naik berapa persen nih? Berapa ya? 10%? 30% coba. 70%. 70%. Astagfirullahalazim. 70%. 70. Masya Allah guys, teman-teman, coba kalian bayangin waktu itu aja di negara Eropa ya teman-teman pernah mengalami kenaikan BBM saat terjadi perang Rusia Ukraina itu sudah cukup mengerikan ya. Harganya itu kalau salah berapa persen? Nah itu 510% atau malah lebih ya. Saya kurang tahu juga, itu menyebabkan Eropa terancam kedinginan waktu musim dingin. Apalagi 70% saya nggak kebayang kalau misalnya terjadi lagi. Oke lanjut Pak Ojan nih, soalnya saya potong nih. Ini ada insiden Trisakti nih. Apa nih Trisakti nih? Jadi karena aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa, Ya betul. ada 4 mahasiswa yang ditembak mati oleh aparat. Ditembak mati? Langsung ditembak ini? Dua-dua? Astagfirullahaladzim. Ya mungkin pada saat demo nih ya, terus ditembak. Ini korbannya langsung mati di tempat atau dilarikan di rumah sakit terlebih dahulu? Ada beberapa, mungkin diantaranya dibawakan ke rumah sakit ya, diantaranya. Di antaranya ada yang di rumah sakit dulu ya, habis itu gitulah. Dan keempat-empatnya ini tuh berasal dari Universitas Trisakti. Oh, Trisakti yang di Jakarta itu ya? Oke, jadi ini sebelum kerusuhan ya teman-teman, sudah mulai kering ya sebelum kerusuhan lagi. Oke, operator boleh lanjut. Nah, apa nih? Nah, kerusuhan Mei ini 13, 15, 1998. Nah, demonstrasi mahasiswa Trisakti. Nah, seperti yang saya bahas tadi, tewasnya 4 mahasiswa Trisakti itu tuh memicu masyarakat marah, terutama para mahasiswa nih. Jadi bisa dibilang memperparah situasi lah ya. Jadi memperparah demonstrasinya. Lalu kekerasan terhadap etnis Tionghoa nih. Jadi targetnya itu kayak usaha-usahanya orang Tionghoa gitu. Oh jadi yang toko-toko Cina yang punya toko ini terancam ya, yang Cina toko-toko ini terancam berarti ya. Oke, jalan-jalan ya benar. Jalan-jalan ya. Wah ngeri sekali kan teman-teman, kasihan tuh kakek sama nenek, cici sama pokoknya ini jarak juga. Iya gimana? Bahkan ada nih, mohon maaf nih ya, sampai ada kekerasan seksual terhadap etnis Tionghoa juga. Oh sampai ada yang sensitif gitu ya terhadap kaum etnis perempuan Tionghoa. Iya. Aduh emang agak ngeri ya, emang Kristen ini kalau misalnya udah Kristen udah nggak ada lagi kepikiran kamu, yang penting sudah terpenuhi lah hawa nafsu kita, jadi agak ngeri nih teman-teman Kristen. Oke, dan lanjut aja. Alhamdulillah ini teman-teman saya nggak hidup pas pendapat, jadi nggak terlalu bisa merasakan krisis moneter ini ya. Oke, selanjutnya apa nih?
Ini tuh kalau nggak salah di tanggal 21 lah ya. Nah, pembentukan kabinet baru dimulai dan banyak yang tidak setuju. Lalu pada akhirnya Soeharto mundur diri dan menyerahkan kekuasaannya kepada B.J. Habibie pada akhirnya Soeharto turun juga ya? ya. Akhirnya Soeharto gak jadi presiden lagi, akhirnya menyerahkan kepada B.J. Habibie. Jadi gak kuat lagi mungkin atau karena tekanan sosial ya, jadi gitu. Oke, jadi gitu ya. Lanjut nih, apa di dampak-dampaknya nih? Iya, lupa ada dampak kerusuhan juga nih. Kita ada dampak langsung. Korban jiwa diperkirakan sekitar 1.000 sampai 1.200 orang tewas. Sebagian besar diakibatkan oleh kebakaran. Jadi akibat mungkin kerusuhan yang di kebakaran tuh jadi banyak korban jiwa. Itu ada ya tadi kekerasan seksual. Banyak perempuan etnis Tionghoa menjadikan korban kekerasan seksual. Kasus-kasus ini menjadi luka mendalam yang sangat sulit untuk Setuju ya, kalau misalnya udah bahas bagian sana tuh emang agak sensitif, jadi lupa itulah. Itu banyak nih kayak properti yang rusak, kayak toko, rumah, fasilitas umum dan sebagainya. Dan yang semuanya itu hampir semuanya itu dibakar, dirusak, dijarah. Selanjutnya tuh apa tuh? Itu ada dampak panjang nih. Pertama, kita ada politik. Pada berakhirnya rezim Orde Baru membuka jalan bagi reformasi demokrasi di Indonesia. Selanjutnya tuh Lalu ada dimulainya era desentralisasi dan kebebasan pers. di pers bisa bebas, maksudnya maksudnya bisa mengeluarkan pendapat di muka umum nggak atau di halayak umum ya. Jadi saya dengar juga kalau nggak salah sebelumnya emang tes waktu 98 tuh emang pada tidak bebas, maksudnya mengeluarkan kritik pemerintah hilang, kritiknya itu hilang. Jadi agak sensitif emang ya pers ya. Lalu kita ada dampak dari sosial ke sosial. Ketegangan antar etnis dan trauma kolektif, terutama di kalangan komunitas Tionghoa seperti yang tadi gitu ya. Jadi ya ada beberapa itulah. Lalu meningkatnya kesadaran tentang hak asasi manusia (HAM). Ini tentang HAM ya. Kemudian masih ada nih kayaknya nih. Bisa jadi ekonomi. Pemulihan ekonomi membutuhkan waktu yang sangat lama. Kalau ekonomi mah pasti ya agak lama ya, bertahun-tahun ya. Operator boleh dilanjut. Apa nih Fauzan nih, timur apa ini? Saya bahas kenapa ada slide ini. Jadi karena pas demonstrasi itu ada 13 orang yang diculik. 13 orang diculik kan? Itu karena membahayakan pemerintah dan juga bisa membuat pandangan pemerintah itu jadi menurun gitu. Dan dari komandan pasukan khusus dikerahkan tim mawar untuk menculik mereka. Dari Kopassus Komandan pasukan khusus beberapa banget. Jadi ya kita nggak boleh menyalahkan, itu mungkin situasi memaksakan mereka untuk melakukan. Jadi kita tidak boleh mencat ini yang apa biarlah apa teman-teman lalu gitulah istilah kerennya sekarang ya. Lanjut nih, apa nih? Nah, ini berikutnya boleh sebutin nggak? Soalnya saya kurang tahu juga, teman-teman supaya pada tahu juga nih, Fauzan boleh dibaca ini. Dari 13 orang tersebut ada Eni Afri, Sony, Didi Hambun, Noval Ismail, Noval Sikatri ya? Sakitiri. Sakitiri. Ada Ismail, Wiji Tukul, Subiat, Bino Hendrawan, terus Bino Anugrah, Abdul Nasar, Alahan, Beni Muhyiddin, dan Hendra Hambali. Ini teman-teman di sini saya ada tahu satu lagu nih, satu bisa itu adalah Wiji Tukul. Saya masih ingat lagunya lagunya kalau salah. Berbunyi seperti apa guna punya ilmu tinggi, nah kalau hanya
mengebuli bangsa itu apa sih Bang, pokoknya seperti itulah. Saya baca-baca di YouTube, di scroll reels ya, sama TikTok, seperti itulah yang mengkritik pemerintah untuk menyindir pemerintah, dan akhirnya hilang juga kayak gitu kok. Oke, berlanjut nih teman-teman nih. Nah, pada akhirnya melawan itu diadili oleh hukum, dijatuhi hukuman ringan awalnya karena melanggar hak asasi manusia. Tapi pada akhirnya sampai sekarang untuk hukuman yang ikut andil dalam pendidikan itu masih belum beres juga sampai sekarang. Jadi masih berpanjang. Iya, awalnya ingin diperberat, yang awalnya jadi ringan. Tapi ya hak asasi manusia. Asasi manusia mah juga ya, saya kurang ngerti lah hukum asasi manusia mah ya. Oke, lanjut aja nih, boleh lah teman-teman ke pesan selanjutnya nih. Udah. Oke, sudah ya teman-teman. Tak terasa sudah di akhir podcast. Nah, terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan Jayakara Podcast. Boleh Pauza kasih kata-kata terakhir dong untuk atau pesan-kesan buat teman-teman semua tentang kris moneter ini sebenarnya apa nih? Coba boleh deh Pauza. Jadi kita tuh harus pintar nih ya untuk kalau ada yang mau jadi hakim harus adil. Kalau ada yang jadi guru harus pintar juga, harusnya menyampaikan pendidikannya kepada anak-anak generasi bangsa. Oh Ya kurang lebih seperti itu ya. Oke, singkat saja ya. Jadi yang jadi hakim mangga, yang jadi guru harus pintar, yang jadi hakim harus adil, seperti itu ya. Oke, dari saya sih ini adalah salah satu kejadian penting atau sejarah dikatakan kelam di Indonesia. Saya harap teman-teman bisa mengambil pelajaran dari kejadian krisis moneter ini. Jadikanlah sejarah itu menjadi pelajaran kita di masa depan, karena tujuan sejarah adalah untuk memberi pelajaran kita untuk memberi pelajaran di masa depannya. Ingat kata Bung Karno juga, jadikanlah sejarah seperti jas merah yang mengingatkan kita tentang sejarah bangsa Indonesia khususnya, dan jadikanlah sejarah ini sebagai motivasi kita di masa depannya. Saya Muhammad Panjaitan Atari sebagai host pada kali ini mengucapkan pamit undur diri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.